warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi pada Ibu. Pada hari ini kita akan membahas pada video pembelajaran kelas 5 materi tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Muatan materi IPS. Baiklah, Ibu akan memulai pada materi pada hari ini, yaitu perjuangan melawan penjajahan Belanda di Jepang, yaitu penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan Belanda di Indonesia yaitu pada tanggal 22 Juni 1596. Bangsa Belanda berhasil datang ke Indonesia. Mereka mendarat di benteng setelah berlayar di lautan selama 14 bulan. Rombongan Belanda yang pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Semula kedatangan mereka disambut baik oleh benteng. Tetapi kelama-kelamaan Belanda menunjukkan sikap yang serakah anak-anak, kasar dan ingin mengejar keuntungan sendiri. Hal tersebut yang menyebabkan mereka dimusuhi oleh masyarakat benteng. Belanda terpaksa menyingkir dari benteng. Pada tahun 1598, Belanda datang lagi untuk yang kedua kalinya ke daerah benteng. Rombongan kedua dipimpin oleh Joseph Phoenix. Kedatangan yang kedua ini pun disambut dengan baik. Lalu, pelayanan bangsa Belanda yang kedua ini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan ya anak-anak. Mereka kembali ke negeri Belanda dengan kapal-kapal yang penuh dengan rempah-rempah. Sejak saat itulah kapal Belanda datang berbondong-bondong ke Indonesia. Kemudian timbul persaingan di antara perdagangan Belanda sendiri pada tahun 1602 yang dibentuklah Perkumpulan Dagang Hindia Timur, Verenigde Oost-Indische Company, yang disingkat dengan VOC anak-anak. Udah paham ya anak-anak? Lanjut, yaitu kerja paksa dan tanam paksa. Kerja paksa, pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk membuat jalan anyar yaitu benteng sampai Penarukan yaitu Jawa Timur tanpa mendapatkan upah. Kerja paksa ini dinamakan dengan kerja rodi ya anak-anak. Kerja rodi ini di bawah pimpinan seorang jenderal Belanda yang bernama Herman William den List. Pembangunan jalan raya ini dari Anyer sampai Penarukan sepanjang 1000 km. Kerja tersebut memakan korban jiwa beribu-ribu orang. Rakyat bekerja tanpa upah, sedangkan makanan dan kesehatan tidak diperhatikan. Selain membuat jalan, rakyat juga dipaksa untuk membangun jembatan ya anak-anak ya. Mereka juga membuat tempat-tempat pertahanan untuk kepentingan Belanda semata. Ya, B. Tanam paksa. Tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Mereka memaksa para petani untuk menanam tanaman tertentu di tanah pertaniannya anak-anak. Tanam paksa disebut kulturalisme dalam bahasa Belanda. Tanaman yang dipaksa untuk petani adalah tebu, kopi, teh, lada, dan tembakau. Cara lain penerapan sistem tanam paksa ialah membuat perkebunan. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda memaksa para petani bekerja tanpa dibayar. Di perkebunan milik pemerintah Belanda ini, para petani mulai dari penanam bibit, perawatan, hingga memanen. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa dengan alasan pergantian pajak atas tanah anak-anak. Tetapi, pada kenyataannya rakyat tetap membayar pajak tanah loh. Bagi rakyat Indonesia, sistem tanam paksa dirasakan sebagai bentuk penindasan anak-anak. Penindasan yang sangat menyengsarakan karena adanya tanam paksa di situ. Rakyat tidak sempat menggarap dan mengurus tanahnya sendiri. Oleh karena itu, sering terjadi gagal panen tanaman pangan. Hal ini menyebabkan timbulnya bencana kelaparan. Bahkan di tengah semua kesempatan itu, rakyat masih harus membayar pajak loh anak-anak. Max Havelaar merupakan pengalaman Edward Lewis Dekker sewaktu menjadi asisten residen Labak pada tahun 1850. Tekanan dan penderitaan yang dialami rakyat menyebabkan terjadinya perlawanan terhadap Belanda di berbagai daerah. Tertentu saja perlawanan ini berusaha dipadamkan oleh Belanda anak-anak. Akan tetapi, semangat melepaskan diri dari kesengsaraan di bawah cengkeraman penjajahan membuat rakyat tak henti-hentinya berusaha untuk melawan Belanda pada saat itu.
Yaitu perjuangan para tokoh melawan Belanda. A. Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu raja Mataram. Dia raja yang tidak pernah mau berkompromi dengan VOC. Beliau 2 kali berusaha mengusir Belanda loh anak-anak. Penyerangan pertama pada tahun 1628 yang dipimpin oleh Temenggu Byeokgokso dan beberapa panglima perang lainnya. Akan tetapi, kedua serangan itu dapat dipatahkan oleh pihak Belanda loh. Wabah penyakit serta kekurangan makanan menjadi penyebab kegagalan serangan ini. Hingga terjadinya kegagalan dalam perangan ini. B. Yaitu Sultan Hasanuddin. Peperangan antara VOC dan Sultan Hasanuddin ini dimulai pada tahun 1660. Pada saat itu, Belanda dibantu Kerajaan Buni yang merupakan kerajaan taklukan dari Kerajaan Gowa. Nah, pada peperangan tersebut, Panglima Bone Tobala akhirnya tewas. Tetapi Arum Palaka berhasil meloloskan diri. Perang tersebut berakhir dengan perdamaian. Ya anak-anak, perjanjian damai tersebut tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin yang merasa dirinya dirugikan, kemudian menyerang dan merampok kapal Belanda tersebut. Pihak Belanda pun marah, mengirimkan armada perang yang besar di bawah pimpinan Cornelis Spelman. Arum Palaka, penguasa Bone, juga ikut menyerang Boa. Sultan Hasanuddin semakin terdesak pada saat itu. Mereka sepakat untuk membuat perjanjian disebut dengan Perjanjian Bogayah pada tanggal 18 November 1667. C. Tuanku Imam Bonjol. Di daerah Minangkabau terjadi perselisihan antara kaum Paderi dengan kaum adat. Kaum Paderi dipimpin oleh para ulama. Mereka menjalankan ajaran agama Islam dengan sangat taat. Adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dihapuskan. Kaum adat menantang hal tersebut. Masing-masing golongan saling mempertahankan pendapatannya. Hingga itulah pangkal terjadinya perselisihan tersebut. Perselisihan menyebabkan perang saudara di sini. Nah, disinilah Belanda melaksanakan strategi politiknya, yaitu mengadu domba. Kaum adat diberikan bantuannya. Pertempuran berkobar di mana-mana pada saat itu. Di antaranya di kota Lawas dan Alahan Panjang. Pemimpin kaum Paderi yang terkenal adalah Datuk Maling Basah. Karena tempat tinggalnya di Bonjol, beliau disebut Tuanku Imam Bonjol. Pemimpin lainnya adalah Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Ranceh, dan Tuanku Nan Cerdik. Sampai di sini tentang materi tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Apakah sudah mengerti anak-anak? Baik, kalau sudah kita lanjut ke bagian B-nya, yaitu penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, dalam Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan pendudukan di sebagian benua Asia antara lain yaitu Cina, Filipina, dan Indonesia. Belanda yang menguasai Indonesia berhasil ditundukkan oleh pasukan Jepang pada saat itu. Setelah berakhirnya penjajahan Belanda, bukan berarti rakyat Indonesia bebas begitu saja dari penderitaan. Setelah dijajah Belanda selama 350 tahun, bangsa kita jatuh dijajah lagi oleh Jepang. Saat dengan Belanda, bangsa Jepang juga ikut mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk membantu pemerintahannya di Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi di sini. Ada beberapa organisasi di sini, yaitu pertama Romunsha. Romunsha yaitu untuk kepentingan Jepang, rakyat harus menjadi romusa, yaitu kerja paksa yang dibuat oleh Jepang. Dalam Romunsha itu rakyat harus melakukan pekerjaan berat, antara lain membabat hutan, membangun jalan, jembatan, dan membuat gua persembunyian ya anak-anak. Hingga para Romunsha berasal dari daerah-daerah pedesaan di Pulau Jawa, mereka diperkerjakan di hutan-hutan luar Jawa. Bahkan ya anak-anak ya, ada yang dikirimkan ke luar negeri sebagai tenaga kerja. Dalam Prokanda, Jepang dikatakan Romunsha dibentuk untuk menciptakan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Di sini, para Romunsha harus bekerja sangat berat, tetapi tidak mendapatkan upah. Jangankan upah ya anak-anak ya, makan saja hanya sekali setiap hari. Itu pun bukan nasi, melainkan tapioka.
Akibatnya, banyak di antara mereka meninggal karena kelaparan dan terkena banyak penyakit di hutan tempat mereka bekerja. Kekayaan alam di Indonesia diperas habis-habisan, sebagian besar padi hasil panen rakyat dirampas oleh Jepang. Mereka beralasan untuk Perang Asia Timur Raya. Padi rakyat diangkut ke gudang penyimpanan bahan makanan Jepang. Rakyat juga dipaksa menanam pohon jarak untuk Jepang. Pohon jarak dapat digunakan sebagai bahan minyak pelumas mesin pesawat ya anak-anak. Pada saat masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia sungguh-sungguh sangat menderita. Bahaya kelaparan terjadi di mana-mana pada saat itu. Banyak rakyat Indonesia meninggal akibat bungsu lapar. Mayat-mayat sering tampak bergelimpangan di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat lainnya anak-anak ya. Bahan pakaian juga sulit untuk didapatkan. Sebagai besar rakyat berpakaian dari bahan karung. Sangat hebat penderitaan rakyat pada saat itu loh anak-anak ya. Nah, lanjut yaitu organisasi atau tentara bentukan Jepang. Yang pertama yaitu Gerakan Puterah. Nah, pada tanggal 1 Maret 1443, Jepang membentuk suatu organisasi namanya Pusat Tenaga Rakyat, disingkat dengan Puterah. Tujuannya memutuskan kekuatan rakyat guna membantu Jepang. Sebagai pemimpinnya ya anak-anak yang ditunjuk tokoh-tokoh nasional pada saat itu. Mereka ialah Insinyur Soekarno, D.S. Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Masyur. Nah, pada kesempatan ini dimanfaatkan oleh keempat tokoh tersebut tidak semata-mata untuk mengajak rakyat membantu Jepang. Sebaliknya malahan mereka memupuk semangat rakyat guna menyambut kemerdekaan. Rapat-rapat Putra dimanfaatkan untuk menggambleng semangat rakyat. Lanjut yaitu B. Jawa Hokakai. Setelah Putra dibubarkan, Jepang membentuk Jawa Hokokai, artinya Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuannya yaitu mengarahkan rakyat agar berbakti kepada Jepang. Jawa Hokakai terdiri dari gerakan-gerakan pemuda pada saat itu ya anak-anak, antara lain Shoshirentai atau Barisan Pelopor. Insinyur Soekarno memanfaatkan kesempatan itu lagi dengan mengembleng semangat nasionalisme para pemuda. Anggota Barisan Pelopor dengan dibentuknya gerakan pemuda tersebut semakin tumbuhlah semangat nasional di kalangan para pemuda pada saat itu. C yaitu Petah, pembelaan tanah air. Nah, pemberontakan Petah adalah peristiwa memberontakannya yang dilakukan oleh pasukan sukarela pembela tanah air, yaitu Petah, di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945. Petah dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 pada saat itu oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pembentukan Petah dimaksudkan untuk membela tanah Jawa dari serangan pasukan sekutu yang menjadi musuh pasukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yaitu 1939 sampai 1945. Petah dibentuk oleh Jepang dipimpin oleh para perwira Indonesia. Perwira Petah antara lain Sudirman, Supriyadi, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan Soekarno-Hatta. Tugas Petah adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Menyadari beratnya penderitaan rakyat pada saat itu, timbullah tekad mereka untuk membela dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Hingga untuk menghadapi perlawanan tentara Petah, Jepang mengarahkan petentaranya. Tank-tank dan pesawat terbang digunakan untuk menumpas perlawanan tersebut. Namun Supriyadi dan kawan-kawannya tidak gentar. Dengan gigih mereka menghadapi pasukan Jepang. Karena kalah dalam persenjataan, perlawanan Supriyadi dapat dipatahkan. Para prajurit Petah yang ikut dalam perlawanan ditangkap. Mereka diadili di pengadilan militer Jepang di Jakarta pada saat itu. Di antara mereka ada yang dijatuhkan hukuman mati loh. Nah, perlawanan Supriyadi belum berhasil. Namun demikian usahanya untuk memberikan perlawanan secara militer kepada Jepang di kemudian hari menjadi semangat bagi para pemuda untuk berani melawan setiap bentuk dalam penjajahan yang akan dilakukan oleh Jepang.
penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sangat menderita, terlebih setelah diberlakukan kerja rodi dan tanam paksa. Hal ini memicu perlawanan terhadap Belanda timbul di berbagai tempat. Tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda yaitu Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Sisi Manggaraja, Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Cut Nyak Dien, Teku Ciktitiro, Patimura, dan banyak lagi. Nah, pergerakan nasional yang menentang penjajahan antara lain yaitu Budi Utomo, Gerakan Islam, Isage Patri, dan Perhimpunan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia tetap menderita, lebih-lebih dengan diperlakukannya Romusa. Tokoh-tokoh dalam perangkat nasional berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organik kebudayaan yang didirikan Jepang antara lain Putra Jawa, Jahokakai, dan Peta. Tujuannya untuk dibentuknya Gerakan Putra adalah untuk membesarkan kekuatan rakyat guna untuk membantu Jepang. Oke, apakah udah mengerti pada materi kita hari ini tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang? Ibu rasa cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan kepada Tuhan Ibu mohon maaf pun. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk minggu depan ya anak-anak.